Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh ada kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, membangun mesbah doa. Kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, waktu kita ini tidak ada yang tahu pastinya kapan kita berakhir di dunia ini. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita boleh diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Kita menyanyikan satu lagu ini, seperti rusa yang haus, rindu airan sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Seperti rusa yang haus rindu Engkau, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Aku hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Engkau, kami rindu menyembah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, itu kerinduan kami. Kami haus akan Engkau Bapa, kami rindu untuk tetap tinggal di hadirat-Mu, bersama-Mu setiap waktu. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Kami perlu Engkau, hanya Engkau yang kami perlu. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu, setiap hari yang boleh kami jalani, setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami, setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala keadaan kami yang kami percaya itu membentuk setiap kami, membentuk setiap manusia batinia kami, manusia roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh semakin rindu akan Engkau Tuhan. Sebelum kami banyak melakukan aktivitas kami di akhir pekan ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu seberapa besar kerinduan kami kepada Engkau. Engkau yang menyelidiki hati, batin, bahkan pikiran kami. Biar Engkau dapati setiap kami benar-benar mengasihi Engkau, tulus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya lewat proses ini Engkau membentuk kami, Engkau mengasihi kami, Engkau membuat kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Sebelum kami bersepakat hati untuk berdoa, beberapa pokok doa yang kami akan sampaikan. Tapi biar kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum hadir, Kau yang percepat setiap langkah kaki mereka, biar sama-sama boleh membangun mesbah doa ini Tuhan. Bagi Kementerian Perindustrian, bagi rekan-rekan Kristiani di kantor Tuhan, kami juga rindukan untuk setiap rekan-rekan kami boleh bergabung Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biar Engkau yang jamah, Engkau urapi, Engkau kuasai setiap pikiran kami Tuhan. Sehingga beberapa waktu ke depan, kami boleh menangkap apa isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hadirannya. Ada Pak Edu, Bu Shirley, Bu Erika, dan ada adik kecil ini, cucu dari Pak Edward yang juga bergabung bersama kita. Shalom, Dek. Bu Erika, ada yang mau disampaikan, Bu Erika? Shalom. Mana, Bu? Mungkin kita baca nanti di Lukas aja ya. Baik, Bu. Lukas 10 ayat 16, 17. Terus ucapan bahagia ini kita baca aja. Kita penuhi dengan firman. Jadi Lukas 10 ayat 16, 17 sampai 20. Terus ucapan syukur dan bahagia ayat 21 sampai ya 21, 22 ya. 22, 23, 24 ya. Kita baca itu aja. Jadi ucapan bahagia. 10 ayat berapa, Bu? Lukas 10 ya, Bu ya? 13 sampai 16 ya. 10. 10, 16 sampai 24. Sampai 24 ya, Bu. Oke, baik. Nah, Ini saya baca dulu yang satu perikop ini, Lukas 10, nanti kita bergantian. Lukas 10 ayat 13 sampai 16 dengan judul perikop. enggak, ayat 16 Sampai aja, Bu. sampai 20 deh. Oke. 16 Nah, sampai terus 20. nanti 21 sampai 24. Jadi Firman baca 16 sampai 20. Nanti yang 21, 22, 23, 24 itu bagi-bagi aja. Oke, baik. Oke. Ya, Lukas 10 ayat 16 sampai 20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ayat 17 sampai 20 dengan judul perikop kembalinya ke 70 murid, demikian firman Tuhan. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Duduk. Oke, siap. Nah, Ya, silakan. pada waktu kamu baca. Pada waktu itu juga bergembira Lah. lah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Han langit, Aku bersyukur aku bersyukur kepadamu, kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil yang Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Mungkin sampai situ kali ya. Ya, makasih Pak Edward dan cucunya Pak Edward. Berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Makasih. Ini sebelum kita sudah membaca firman, kita berdoa minta Tuhan artikan firman kebenaran ini, karena firman itu Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri ya. Jadi kita minta pengertian daripada Tuhan, karena yang punya pengertian, yang punya kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada pagi yang indah ini Engkau telah mengumpulkan Pak Edward, Engkau mengumpulkan Bu Serli, Engkau mengumpulkan Mbak Sirma, bahkan hamba sendiri. Kami berempat, kami mengucap syukur karena ada hal-hal yang mau Tuhan perlihatkan bagi kami di dalam firman-firman ini. Ada kebenaran yang disingkapkan, karena kami mau mengucap syukur dari sekian banyak orang di Kementerian Perindustrian, kami dipersiapkan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan jamah, kami hamba sebagai hamba yang akan menyampaikan, hamba tidak mampu, tetapi yang mampu adalah Tuhan Yesus. Engkau artikan bagi kami. Engkau jamah Bu Serli, Engkau jamah Pak Edward, Engkau jamah juga Sirma dan hamba, Engkau jamah dan artikan firman kebenaran-Mu. Kami minta kuasa Allah, Engkau jamah bibir mulut kami, kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan sehingga firman yang indah ini boleh tinggal, bertumbuh dan berkembang. Engkau juga menjamah cucu Pak Edward, Engkau jamah kuasai hati dan pikirannya. Terima kasih, kami berlima, kuduskan, selamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami minta kuasa Allah membuka firman kebenaran bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Lukas 10 ayat 16 sampai 24. Nah, ini dikatakan bahwa kembalinya ke 70 murid. Jadi kita lihat pada Lukas 10 ini Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Kita lihat bahwa karena orang percaya semakin banyak dan firman ini harus diberitakan, sehingga Tuhan utus 70 murid. Dalam utusan kepada 70 murid itu dikatakan bahwa ayam itu terlalu banyak.
Dan Tuhan katakan kepada mereka, pergilah, sesungguh aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu mau masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Kita lihat bahwa cukup luar biasa ya pekerjaan Tuhan ini. Dia mengutus, dia bilang banyak tuayan. Dan dia harus mengutus, kalau satu orang kurang, dia utus 70 orang. 70 orang itu dia katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke kandang serigala. Kita lihat domba itu adalah binatang yang diam, tidak ditarik dia juga diam gitu. Tetapi kalau serigala kan masuk dalam kandang serigala. Serigala kan mengaum sana sini. Nah kita lihat bahwa domba itu Tuhan mengutus mereka 70 orang ini seperti di dalam kandang serigala. Jadi mereka harus kuat. Tetapi Tuhan katakan bahwa tidak usah membawa kasut. Tidak usah membawa semua apapun, jangan memberi salam juga. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, kamu diam, kamu sampaikan dulu salam. Kalau dia salam itu ada yang bisa menerima, berarti dia terima. Tetapi kalau tidak, salam itu kembali. Makanya kita orang Kristen kalau ketemu kita bilang salam, atau ya berarti salam ya. Nah, kalau orang Muslim, Assalamualaikum. Nah, tapi kita tahu bahwa semua itu hanya adalah salam bahwa Tuhan bersama kita dan kita datang ketemu mereka. Nah, 70 murid ini mereka pergi. Mereka pergi ke kota-kota, ada kota yang percaya, ada kota yang tidak percaya. Dan Tuhan katakan kepada mereka, banyak kota-kota yang jahat. Indonesia ini saya tidak tahu, termasuk juga kota yang baik tetapi kota yang jahat juga. Jadi kita lihat bahwa di dalam ada orang baik tetapi di dalamnya juga ada orang jahat. Dan banyak sekali persoalan. Tuhan katakan kepada 70 orang ini, dia utus mereka. Terus dia katakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi cukup keras. Jadi kota-kota yang mereka kunjungi ini ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi kalau orang percaya mendengarkan salamnya aja, maka dia mendapatkan salam damai sejahtera daripada Tuhan. Kita lihat bahwa kalau orang menerima mereka dalam rumahnya, berarti menerima Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan ini, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kalau orang terima kita, kalau kita di dalam kita ada Tuhan, maka dia juga menerima Tuhan. Dan kata-kata keluar yang dari bibir mulut kita, kata-kata yang orang sudah hidup dalam Tuhan, pasti bahasa-bahasanya yang baik, yang Tuhan ajar kepada kita sehingga baik. Kita lihat bahwa kembalinya ke 70 murid ini. Jadi 70 murid ini diutus, terus mereka kembali. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira. Dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi nama siapa? Nama Tuhan yang setan itu takluk. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian jangan bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Jadi setelah diutus ke 70 murid ini mereka pergi. Setelah mereka pergi, mereka mendoakan orang sakit sembuh.
Mereka mendoakan orang-orang yang kerasukan setan itu berjatuhan takut. Dan Tuhan katakan jangan senang karena semua itu. Karena memang Tuhan telah memberikan kuasa mereka untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi mereka semua itu, mereka pergi dan Tuhan katakan jangan kamu bersuka cita karena itu, tetapi karena namamu terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa. Siapa Bapa selain anak? Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu banyak nabi, raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Jadi kita lihat bahwa firman-firman ini adalah firman-firman ucapan bahagia, terus penyataan Tuhan kepada kita. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, kita dengan berbagai kesulitan persoalan yang kita hadapi. Memang ini firman ini kita tanamkan dalam hati bahwa tadi dikatakan banyak orang kepengen melihat, tetapi hanya kepada orang tertentu Tuhan tunjukkan. Kita lihat bahwa akhir-akhir ini di bangsa Indonesia ini tidak baik-baik saja. Kita lihat banyak persoalan yang terjadi. Bahkan mungkin tanggal 20 ini kalau mau pengumuman hasil ini, kita harus banyak-banyak berdoa sehingga tidak kacau. Karena semua yang terjadi itu semua kekuasaan seorang presiden ini untuk mengkokohkan semua yang dia mau. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan berkenan semua terjadi, tetapi kalau tidak maka semua itu juga kita minta dalam kuasa Tuhan sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Kita lihat bahwa di dalam hidup saya ada satu kesaksian bahwa dalam hidup ini kalau kita taat kepada Tuhan maka kita akan aman-aman saja. Kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini ada saya kasih kesaksian, nggak usah saya, ada teman ini orang yang hidup taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang janda dengan anak 3. Dan janda ini dia hidup dari gaji seorang janda suaminya PNS, berarti gaji hanya 1 juta lebih ya, 1.500.000 lah. Nah, tetapi dalam kehidupan dia duit itulah yang dia pakai. Dan dia tidak khawatir, dia tidak dengan segala persoalan hidup, dia tidak khawatir. Karena duit yang ada itu sedikit yang kita punya, tetapi kalau kita berdoa minta Tuhan berkati maka duit itu tidak akan habis-habisnya. Kita lihat bahwa dalam hidup kita ini jangan kita bangga bahwa kita memiliki duit yang banyak untuk kita bisa hidup, kita bisa senang dengan duit yang ada itu. Kalau duit itu mau pergi maka dia pergi. Tetapi kalau kita hidup, yang utama kita hidup dengan Tuhan. Seperti janda ini, dia hidup dengan Tuhan. Dia belanja mungkin duit yang ada itu bayar listrik saja mungkin 500.000 atau 800.000. Terus duit yang sisa mungkin beli beras aja nggak cukup atau cukup lah. Tetapi untuk kebutuhan lain tidak ada. Tetapi karena dia hidup ini bukan karena duit. Bukan karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga dia hidup itu, hari ini, duit itu ada. Bawa perpuluhan, terus untuk kebutuhan harian banyak sekali yang belum tercukupi. Tetapi untuk membayarnya jauh-jauh hari harus berdoa, minta Tuhan siapkan duit,
mungkin untuk memberi lauk pauk, untuk membeli apa tiap-tiap hari. Dan itu dengan doa, dan kalau emang sudah kepepet, Tuhan kirim orang untuk kasih duit kepada dia. Mungkin dia kepengen makan ikan, Tuhan kirim orang bawa ikan. Jadi hidup ini, kita kalau sebagai manusia ini, kita hanya berpikir bahwa kita kerja-kerja dapat duit dan bisa kita belanja apa yang kita ingini. Tetapi hidup bukan begitu saja. Kalau kita sehat, kalau kita sakit, maka penyakit itu, duit yang ada buat lauk pauk itu mungkin kebayar buat dokter atau segala macam. Jadi hidup ini kita harus kembali seperti 70 murid ini, bahwa mereka tidak punya, Tuhan katakan tidak usah membawa kasut, tidak usah kasih salam, tetapi kuasai pikiran ini sehingga di dalam hati ini tujuan kita mau menyampaikan firman kebenaran. Maka pergilah di kota itu dan katakan kepada mereka, bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, sehingga mereka bertobat dan mereka yang menerima mereka dapat selamat, tetapi yang tidak salam itu akan kembali kepada mereka. Kita lihat bahwa janda ini dia hidup dengan segala kesulitan, kebutuhan duit, dia berdoa. Jadi dalam hidup ini kita harus melakukan yang terbaik. Nah, kita hidup, kita adalah pegawai Kementerian Perindustrian. Kita lihat bahwa banyak hal terjadi. Kita pikir bahwa orang yang tua akan mati duluan. Ternyata tidak. Dalam hidup ini kalau Tuhan kasih dia umur panjang, kita minta umur, maka Tuhan tambahkan. Pada saat kita tidak kuat, kita tak berdaya, kita sakit, kita panggil Tuhan. Saya ada beberapa hari lalu, saya merasa bahwa kurang sehat. Saya minum es dan saya sakit. Sakit memang sakit, berdoa, tetapi memang Tuhan katakan bahwa kalau ke dokter kan kita dapat, dokter itu kan bisa kasih obat. Dan saya tidak ke dokter, saya berdoa, bangun pusing, panas, saya berdoa karena saya tahu bahwa kesembuhan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan supaya kita tahu bahwa kesehatan itu penting. Jadi kalau kita masih kuat, kita mengucap syukur kita masih kuat. Dan kita juga tidak tahu dalam tubuh kita mungkin ada penyakit. Tetapi pada saat kita berdoa, mungkin penyakit itu kelihatan, tapi pada saat kita berdoa, kuasa Tuhan mulai menjamah dan menolong. Kita lihat tadi bahwa 70 murid itu, mereka pulang dan mereka katakan bahwa, waduh, itu setan-setan jatuh. Tuhan bilang dia melihat bahwa setan jatuh seperti kilat. Semua mereka takut karena Tuhan telah memberikan kuasa. Kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat. Dalam hidup ini kita hadapi. Kita berkeluarga ini, kita ada suami, ada anak. Persoalan suami dan anak, persoalan istri. Persoalan istri dan anak itu adalah persoalan suami. Dan begitu juga anak, cucu, semua dengan persoalan kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai ibu, kita melihat bahwa itu masalah kita dan apa yang kita lakukan sebagai orang yang taat dan percaya. Kita harus pagi-pagi mengucap syukur. Kalau hari ini, nah ini contoh, kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kita sudah dikasih napas hidup. Apa? Harus kita datang berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami masih hidup, dan hidup ini adalah anugerah. Biarlah kita mengucap syukur setiap saat. Setiap napas hidup berikan kita mengucap syukur, karena Tuhan Yesus itu terlalu baik, dia tidak meminta uang untuk napas ini, tetapi dia memberikan napas cuma-cuma kita nikmatin. Kita yang menikmatin, tahukah kita mengucap syukurkah kita? Kita harus bisa mengucap syukur karena napas yang Tuhan berikan ini. Dan kita harus mengucap syukur, terus kita harus berdoa bahwa tiap pagi ini, tiap hari ini, napas ini Tuhan punya, berikan kekuatan, berikan sehat, jauhkan kecelakaan, mara bahaya, jaga dan pelihara kita sehingga hari ini kita hidup, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dimanapun kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus tunjukkan kita adalah terang, dan terang itu harus kita nyatakan kepada orang sekitar kita.
Banyak di antara kita, ini banyak sekitar kita karena kita minoritas, tetapi di sekitar kita, kita harus tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan Yesus itu anak yang terang, anak yang berani. Kita tidak takut dalam bahaya maut. Tuhan Yesus kita di depan kita untuk menjaga dan memelihara kita sehingga kita tetap kuat dan bertahan. Nah, dalam arti dalam kehidupan kita, kita sebagai pegawai ini kita bekerja dan bekerja. Tidak sepanjang umur kita tetap bekerja, tetapi kita juga siapkan waktu untuk kita perbaiki hidup kita yang tidak benar. Mungkin kita pikir kita yang baik, enggak. Ada hal-hal yang kita menyakiti sesama kita harus minta pengampunan daripada Tuhan. Dalam hidup kita jaga hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah mengucap syukur pada pagi hari, kita juga doakan supaya Tuhan berkati hari ini punya berkat tersendiri untuk makan, minum, untuk kehidupan. Hari ini juga punya berkat tersendiri untuk damai sejahtera, sukacita surgawi Tuhan berikan. Dan hari ini juga kita meminta supaya Tuhan jaga hati dan pikiran kita supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita betul-betul kita taat dan setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan aman dan berjalan lancar, bahkan ada sukacita penuh. Tetapi pada saat kita membuka hati kita berkompromi dengan iblis, maka iblis akan masuk, akan buka celah sehingga segala penyakit, segala apapun akan masuk untuk merubah kita. Jadi kadang kita ini mencari duit, tetapi sebenarnya carilah Tuhan, maka semua yang kita butuh, keuangan untuk membayar ini itu, Tuhan akan penuhi. Kadang kita berjuang untuk mendapatkan lebih, tetapi sesungguhnya yang lebih itu Tuhan yang punya. Kita meminta apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuh duit yang banyak, gaji saya hanya segini, Tuhan, saya masih membutuhkan banyak. Tuhan, Engkau isi pundi-pundi duit hamba, pundi-pundi duit kami, sehingga pada saat kami butuh, kami tidak meminta-minta. Karena anak-anak Tuhan tidak pernah meminta-minta. Tuhan sendiri akan mengisi pundi-pundi duitnya, sehingga pada saat dia butuh selalu ada. Dan ini bukan itu saja, tetapi hidup kita, apa yang kita miliki, semua Tuhan yang punya. Jadi kita sekali lagi, saya ingatkan kita supaya kita ingat kembali terhadap diri kita, bahwa kita ini adalah debu tanah yang tidak berarti. Kalau hari ini kami masih hidup, kita mengucap syukur kepada Allah yang memberikan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup dan bisa lakukan ini itu karena nama Tuhan jaminan. Napas hidup dia berikan, dan tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Ingat itu, tubuh ini bait Allah. Jaga tubuh ini supaya tidak melakukan dosa. Karena kita hidup dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu hanya ada kebenaran dan kebaikan. Kalau sesuatu yang jelek, yang tidak bagus, keluarkan, karena itu dari iblis. Iblis akan merusak kita. Tetapi kita jaga hati dan pikiran, karena tubuh ini adalah bait Allah. Jiwa ini milik Tuhan. Roh ini roh daripada Tuhan. Satukan tubuh, jiwa, dan roh. Kuatkan, dan Tuhan Yesus yang menjadi kepala yang menguasai hidup kita. Jadi dalam hidup kita, jangan kita anggap biasa-biasa. Kita harus menyatakan bahwa hidup hari ini, kalau kami hidup ini buat Tuhan. Kuduskan hidup kita sehingga kita aman. Sekarang banyak sakit penyakit, banyak sekali segala halangan, rintangan, semua banyak. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan di depan kita, maka kita akan bersembunyi di belakang salibku. Kita akan berjalan, kita akan aman, dan kita akan puji Tuhan. Seperti 70 murid ini katakan, Tuhan, nah dalam nama Tuhan Yesus, iblis takluk akan semuanya.
Kita sudah punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus ada ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Kemana Dia ada, kita pun ada di situ. Jadi keselamatan sesungguhnya kita sudah miliki. Kita masih di dunia ini banyak sekali tantangan. Tetapi di dalam dunia ini Tuhan di depan, maka setiap langkah kita berhasil. Orang boleh iri kepada kita, tetapi kita hanya bisa mengucap syukur dan menjadi terang bagi mereka. Nyatakan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dan sukacita surga, ada keselamatan bagi kita. Jadi mungkin kita hari ini kita mengucap syukur, kita ada berlima, atau ada tambahan enggak? Belum, Bu. Kita ada berlima ya, sama cucunya Pak Edward, dalam arti kita mengucap syukur. Tuhan bisa kirimkan siapa aja untuk mendengarkan firman. Jadi mungkin kita renungkan kembali firman kebenaran ini. Bahwa kalau 70 murid itu Tuhan katakan pergi ke kota-kota, kabarkan berita keselamatan. Yang menerima, dan jangan banyak ngomong kita, tetapi kita tenang dan sampaikan apa yang mau kita sampaikan dan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hari ini kita hidup ini Tuhan yang punya. Kembalikan kehidupan kita, jaga hati, jaga pikiran. Banyak kesulitan yang kita hadapi, sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang punya kuasa di bumi dan sorga. Semua penyakit takluk. Semalam saya membaca dalam Lukas 7, di situ ada seorang hamba di Kapernaum yang sakit. Orang ini menyembah Tuhan, dia bekerja untuk Tuhan, dan pada saat dia sakit parah, mau mati. Tetapi dia minta utusan, tolong kalian pergi kepada Tuhan Yesus, katakan saya sakit, datang untuk doa sehingga sembuh. Pada saat mereka pergi dan Tuhan Yesus sudah mengikut mereka mau ke rumah orang perwira di Kapernaum ini. Pada saat mereka mau sampai ke tempatnya, dia katakan, dia suruh utusan lagi, bilang aja Tuhan Yesus, rumah saya tidak layak menerima engkau karena Tuhan Yesus itu kudus. Rumah saya tidak layak. Katakan sepatah kata saja maka saya akan sembuh. Nah, kita lihat bahwa orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan ada banyak segala kegiatan, tetapi dia luangkan waktu untuk datang kepada perwira di Kapernaum ini yang selalu berbuat baik ini. Dia datang, tetapi perwira itu sadar dia adalah debu tanah, tidak berarti. Sehingga dia katakan, Tuhan saya tidak layak menerima, karena saya orang berdosa. Katakan sepatah kata aja maka aku sembuh. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia mendapatkan kesembuhan. Karena tidak ada satu pun yang dapat takluk akan nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus keluar dari situ, dia ketemu orang mati. Ada seorang anak muda di Nain yang meninggal. Anak seorang janda. Kekuatan ibu janda itu ada pada anak ini. Tapi ya anak ini meninggal. Apa yang mau dikata? Paling menangis. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih itu, dia melihat seorang janda ini, bahwa semua harapan dia hilang. Apa yang anak dia yang kuat aja meninggal. Bagaimana dengan dia? Tuhan Yesus peduli dan perhatikan. Dia langsung suruh berhenti. Dan dia panggil anak ini bangun. Dan anak ini yang sudah mati pun hidup kembali. Kita lihat luar biasa. Jadi tidak sia-sia. Mungkin Pak Edward, Simas, Bu Serli, dan aku sendiri, tidak sia-sia kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan ajarkan bagi kita, kalau kita masih hidup ini Tuhan yang punya.
Napas ini Tuhan yang punya. Serahkan semua kehidupan kepada Tuhan. Kalau sakit, doakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan pada saat kita susah, tidak ada satupun perhatikan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada di hati dan pikiran. Panggil dia, maka dia akan datang untuk menolong kita. Jadi mungkin firman hari ini, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, jagalah apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita, karena kita sudah diberikan keselamatan. Dan tempat kita bukan di bumi ini lagi, tetapi sudah di sorga. Jalani hidup ini dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Jaga hati dan pikiran sehingga tidak jatuh dalam dosa, tetapi depankan Tuhan. Dan Tuhan ambil alih semua persoalan hidup. Apapun penyakit, apapun di dalam nama Yesus pasti sembuh. Imani dan lakukan semua. Kalau tidak percaya, lakukan dan dapatkanlah pengalaman hidup dengan Tuhan. Banyak hal Tuhan lakukan buat kita. Kita melihat kalau dulu kita tidak punya rumah, sekarang kita punya rumah. Berarti berkat-berkat Tuhan. Kalau dulu kita sendiri, sekarang kita punya istri, punya suami, punya anak, bahkan punya cucu. Itu karena Tuhan. Kita mendapatkan luar biasa. Dan jaga hati dan pikiran kita sehingga kita selalu meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi besar dan Tuhan sendiri akan bertindak bagi kita debu tanah ini. Sehingga walaupun kita debu tanah, Tuhan mengangkat, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menuntun kita. Jadi firman hari ini, kalau ke-70 murid yang diutus itu, mereka balik dan mereka bersukacita, Tuhan katakan bahwa bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi sebagai penutup, ingat, jaga hati dan pikiran kita. Utamakan dan tinggikan Tuhan dalam setiap perkara. Biar Tuhan besar dan mengatasi semua. Sehingga kita akan bersembunyi di belakang Tuhan. Tetapi kemenangan kita mendapatkan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan, meluruskan jalan. Sehingga apapun yang kita alami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadilah terang bagi sesama kita. Jadilah anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan jadilah saksi Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengutus 70 murid itu, mereka kembali, mereka bersukacita. Bersukacita bukan karena iblis takut, tetapi bersukacita karena keselamatan telah kita terima. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Arifah untuk sharingnya. Kita diingatkan kembali bahwa rumah kita tuh bukan di dunia ini yang fana. Karena kekekalan itu yang akan kita hadapi selanjutnya. Jadi pertanyaan kekekalan yang mana? Kekekalan yang hidup bersama Tuhan atau tidak. Sehingga seberapa banyak waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita benar-benar manfaatkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita asah seluruh kehidupan rohani kita ya. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita memperbaiki sebanyak hal. Kalau ini sebenarnya saya coba mau sharing satu video, saya tuh pernah sharing satu video ini tentang perbandingan bumi dengan planet lainnya ya. Waktu itu saya pernah share ini dan kita lihat bagaimana sebenarnya perbandingan bumi dengan ukuran yang lain itu sangat jauh, sangat jauh. Kita sangat kecil banget, tapi bagaimana Tuhan bisa terus memperhatikan kita. Saya coba share dulu ya. Mudah-mudahan terdengar.
Jadi memang saya sendiri sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain ya, planet-planet yang lain. Tapi bagaimana Tuhan ternyata benar-benar memperhatikan kita sampai kedalaman isi hati kita. Saya sampaikan sedikit beberapa ayat di sini di Mazmur 139. Saya akan bacakan sedikit saja Mazmur 139 di ayatnya yang ke Mazmur 139 di ayatnya yang ke satu ya, saya bacakan di sini. Di Mazmur 139 ini judul perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Seperti kita lihat tadi, kita sendiri sangat kecil di hadapan Tuhan. Tapi di sini Daud bilang seperti ini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tapi di ayat sini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi yang mau sampaikan di sini untuk mereminder kita bahwa walaupun kita ini sangat kecil ya dibandingkan dengan planet-planet yang lain, ukuran-ukuran planet-planet yang lain, tapi Tuhan benar-benar bisa mengetahui, benar-benar Tuhan mengetahui batin kita. Seperti yang tadi Bu Erika sampaikan bahwa selagi masih ada waktu bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga rindu untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada rekan-rekan kita yang masih belum mengenal Tuhan. Ataupun kita sendiri, kita memperbaiki, kita bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Karena Tuhan benar-benar mengenal kita. Mungkin kita merasa kita mengenal diri kita sendiri, tetapi Tuhan tuh lebih mengenal kita. Sehingga jika ada beberapa hal yang sifat-sifat kita atau kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tuh nggak jemu-jemu untuk kita diproses lagi. Kadang kita bingung, kenapa kita menghadapi hal-hal yang sama untuk proses-proses yang sama gitu. Tapi karena Tuhan mengenal kita, Tuhan rindu untuk kita benar-benar bisa menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan perenungan di batin dan pikiran kita. Jadi kita diingatkan kembali untuk bisa memanfaatkan waktu bersama dalam Tuhan, dalam keseharian kita, dan kita rindu supaya kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan, terlebih lagi kita menjadi kesukaannya Tuhan. Terima kasih Bu Erika. Saya kemarin ketemu Pak Adi, rencana untuk Paskah kita itu di antara seminggu sebelum Lebaran ya, antara tanggal 3 atau tanggal 4 April. Jadi saran Pak Adi itu diadakannya sederhana saja, seperti ibadah biasa gitu di ruang Raja Wali, karena kan memang nanti juga kan lagi kondisi puasa ya. Jadi kita dipakai ruang Raja Wali aja, kata Pak Adi, dan ketuanya yang ditunjuk kemarin sama Pak Adi itu Pak Anies yang sekarang di KPAI ya. Jadi nanti kita doakan juga. Saya doakan itu untuk Bang Bona, untuk rencana Paskah. Nanti Bu Shirley tolong doakan untuk Binrokris kita ya Bu, sama kementerian kita. Dan tadi cucunya Pak Edward siapa Pak namanya Pak? Cucunya namanya siapa Pak? Albiano. Pander aja, Pander disingkatnya. Pander. Ya. Sakit apa Pak? Sakit apa Pak Pandernya Pak? Enggak, lagi panas saja, makanya panas. Turun naik panasnya. Oh, turun naik. Udah berapa hari Pak? Turun naik panasnya. Baru tadi malam, makanya saya kaget. Oh, okay. Tadi malam saya dari itu. Ya, nanti Bu Shirley saya tolong doakan ya Bu Shirley. Tadi makanya saya langsung cek. Oh iya, matanya masih sayu ya.
Kan dekat sama saya ini. Iya, cucunya Opung. Ya itu. Nanti Bu Sherly tolong doakan ya Bu, dan seluruh rekan-rekan kita yang dalam kondisi pergumulan atau sakit, semuanya kita doakan. Nanti Bu Rika Ya, bisa tolong doakan jangan juga lupa. tadi untuk Didoakan. keputusan yang Jadi kamu itu ya, hasil pemilu, kemudian doa untuk kita semua. Dan Bu Erika juga, ini ya Bu Erika informasinya tanggal 1 Mei ya Bu, pensiun ya Bu? Iya, iya. Doakan juga untuk semua ini bisa apa namanya dengan kondisi nanti yang baru, Ibu juga tetap semangat. Iya. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami sudah berkumpul di wadah Zoom. Kami boleh berdoa, membangun bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya untuk waktu ini bukan waktu yang kebetulan. Karena satu hal yang kami tahu, seluruh kejadian di dalam hidup kami ada rencana Tuhan. Seluruh kejadian dalam hidup kami itu ada maksud Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, ada Pak Edward, ada Bu Shirley, Bu Erika, dan hamba sendiri di sini Tuhan. Di Zoom ini berempat kami bersatu hati, kami mau mendukung doa untuk keluarga dari istri rekan kami Tuhan yang sudah Engkau panggil pulang, untuk Bang Bona yang sudah Engkau panggil pulang pada Senin yang lalu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dengan kondisi kedukaan berpisahnya dengan pribadi yang dikasihi, sangat dicintai oleh sang istri, oleh anak juga Tuhan. Kami mau tahu itu mungkin sangat berat bagi hari-hari ini, bagaimana rasa kehilangan itu mulai meliputi dari istri dari Bang Bona. Bapak, kami berdoa, kami bersepakat untuk istri dari Bang Bona Tuhan, sekalipun kesedihan yang begitu mendalam ada dalam kehidupannya istri Bang Bona, tapi kami mau berdoa kiranya damai sejahtera Allah melingkupi keluarga, seluruh keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, orang tua, adik, kakak Tuhan, Kau yang lingkupi sehingga apa yang boleh dialami ujian yang berat ini mereka boleh melaluinya hari demi hari dengan benar-benar percaya kepada Engkau, berserah kepada Engkau Tuhan, bahwa dalam proses ini kehidupan berada dalam tangan Tuhan, dan biar mereka juga boleh semakin dekat dengan Engkau, segala hal yang baik dari Bang Bona mereka boleh teruskan, segala hal yang boleh menjadi kesukaannya Engkau Tuhan, boleh keluarga dari Bang Bona boleh teruskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pelihara untuk kehidupan dari istri, untuk anaknya, pemeliharaan yang sempurna turun atas anak dan istrinya Bapa. Ketika mereka menghadapi ujian, cobaan di kemudian hari, biar mereka boleh berpegang pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk seluruh acara pemakaman yang berjalan dengan lancar, seluruh rekan-rekan kerja maupun rekan-rekan gereja, keluarga yang boleh mendampingi, keluarga yang berduka, Engkau berkati mereka Tuhan. Orang tua yang ditinggalkan juga Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara, damai sejahtera Allah turun atas setiap orang-orang yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, biar setiap pribadi yang berada dalam tahapan ini Tuhan, mereka boleh sepenuhnya berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk rencana Paskah kami Tuhan di Kementerian Perindustrian yang akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu di awal bulan depan, di April 2024 Tuhan. Bapa, dengan singkatnya waktu yang persiapan, tapi kami rindu supaya apa yang boleh dipersiapkan dengan ketua dari Paskahnya Bapak Anies, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu supaya acara ini bukan hanya seperti seremonial atau rutinitas, tapi kami berdoa kiranya dalam acara perayaan Engkau boleh hadir, Engkau boleh berkenan hadir di dalam perayaan kami nanti Tuhan. Kami rindu supaya dalam momen ini kami mengerti benar Tuhan, bahwa Engkau telah mati di kayu salib, telah tebus seluruh dosa-dosa kami Tuhan. Dan sewajarnya lah kami untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh membalas setiap kebaikan Tuhan
melalui cara hidup kami, perkataan kami, seluruh keputusan-keputusan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan bekerja untuk mempersiapkan Paskah nanti. Kami berdoa Tuhan kesepakatan, kesatuan hati dari seluruh panitia yang ada. Mereka boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh persiapan nanti untuk Paskah ke depannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu, dan pada saat ini kami mau membawa dalam doa buat cucu Pak Edward, yaitu Vander, yang pada saat ini dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Engkau berkati Tuhan, Vander, dengan kuasa bilur-Mu, Vander boleh sembuh dan dapat beraktivitas kembali, bermain seperti semula. Kami juga berdoa buat teman-teman Tuhan yang seiman dan tidak seiman kami yang di dalam Binrokris Kemenperin, yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, Engkau mau jamah Tuhan, dokter ataupun obat-obatan yang mereka pakai, yang mereka minum, biarlah melalui itu Tuhan mereka boleh beroleh kesembuhan, sehingga Tuhan pada waktunya mereka juga boleh bergabung bersama kami dalam doa, mesbah doa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus Binrokris yang dengan setia menjalankan tugasnya. Engkau berkati Tuhan mereka semua, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Biarlah Tuhan memberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan kekuatan, ada sukacita dalam mengurus Tuhan persekutuan kami ini. Dan semakin banyak teman-teman yang bergabung di dalam acara mesbah doa. Buat Tuhan kami pribadi, lepas pribadi, Tuhan mau berkati kami semua dengan rencana-rencana kehidupan kami, dengan berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima, khususnya Tuhan dalam bulan puasa ini, dalam nanti THR ataupun apa Tuhan, biarlah kami boleh pakai menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin dikuatkan, kami semakin hati dan pikiran kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapa yang di surga, ampunkanlah kami bila Engkau mendapati kami tidak setia di dalam hidup kami, hati dan pikiran kami. Biasanya Tuhan lebih mementingkan kehidupan pribadi kami daripada mengandalkan Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Haleluya, segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini hamba doakan buat kami semua, tutup bungkus kami. Hamba Pak Edward, Mbak Sirma, Bu Serli, dan Thunder dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, lindungi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga iblis tidak merusak tubuh kami. Tuhan jamah dan kuasai kami, berikan kami sehat, kuat, dan Tuhan sendiri sebagai kekuatan bagi kami. Saat ini hamba doakan buat Kementerian Perindustrian, baik dari menterinya, Tuhan jamah. Begitu juga eselon sekjen dan eselon 1 dan eselon 2 dan pegawai-pegawai yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Lindungi kami, kuatkan kami, teguhkan kami, selamatkan kami semua. Engkau berkati kementerian ini, sehingga kementerian ini boleh aktivitasnya boleh baik, dan di dalamnya biarlah Tuhan ambil alih sehingga tidak terlalu ribet. Hamba melihat bahwa semua aturan yang cepat dipercepat, tetapi kondisi negara juga tidak menentu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih, sehingga taruh damai sejahtera di Kementerian Perindustrian ini dan sukacita surgawi penuh. Anak-anak-Mu baik eselon 1 Tuhan, jamah mereka menjadi anak-anak Tuhan, baik dari Pak Adi, baik dari Pak Ian, baik dari Pak
baik Binoni, begitu juga Mary, begitu juga dengan Eko, dan teman-teman kami yang lain, Pak Sopar, siapapun di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anakmu ini supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan taat kepadamu. Mereka boleh menjadi terangmu di dalam bin Ropis juga engkau ambil alih, engkau tuntun aktivitas kami, ibadah-ibadah, bahkan doa pagi, bahkan ibadah pasca atau apapun kami yang ada dan ada di dalam kementerian ini, engkau berkati sehingga kami juga boleh mengurus semua dengan baik, terutama Mbak Sirma. Tuhan berkati dan tuntun dia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau tuntun Mbak Sirma, engkau tuntun dia, suami dan anak-anak, menyertai dan buat dan taruh jadi damai dan taruh damai sukacita surga hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kuat dan sehat. Inilah kami, bentuklah kami, kuduskan hidup kami, jadikan kami terangmu, jadikan kami anak-anakmu yang taat dan takut kepadamu. Buka jalan dan berkat berlipat ganda, limpahkan berkat berganda-ganda bagi kami semua. Damai sukacita surga penuhi hidup kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima Tuhan kasih, Bu Erika. Terima kasih ya. Kita tutup dulu sebentar ya, Bapak Ibu. Atau Bu Erika nyalain kamera nggak, Bu Erika? Terima kasih Bu Erika sudah nyalakan. Saya ini ya, 1, 2, 3.